ya. Jadi terkait dengan pernyataan Densu, kalau saya melihatnya kalau Densu ini akan mundur apabila kekisruhan ini terus terjadi, ya kan? Jadi pasca Kemensos mengusung rencana perdamaian beberapa waktu yang lalu, masing-masing pihak ini kan udah dipanggil satu-satu, ya kan, dari pihak Densu, dari pihak Novi, dari pihak Agus, dari pihak donatur. Nah, di sana kan ada beberapa kesepakatan tidak tertulis lah ya, kesepakatan di mana bahwa kita sama-sama mensepakati untuk tidak lagi membuat kegaduhan di medsos, ya kan. Nah, kemudian yang kedua juga kita sepakat bahwa konsentrasi kita fokus kepada pengobatan Agus. Nah, dua hal ini yang menjadi poin dari Kemensos ini tidak kunjung dilaksanakan, ya kan, di mana semua tidak ada lagi yang fokus dengan pengobatannya Agus dan semua tidak fokus dengan menjaga kestabilan suasana kondisi, ya kan. Nah, malah ada kesan setelah terjadinya pertemuan di Kemensos, masing-masing pihak ini nih seperti ganti peran kalau menurut saya. Jadi peran yang kemarin hadir diam, ya kan, kemudian peran penggantinya ini terus membuat kegaduhan, sehingga hal itu menjadi jauh panggang dari api. Nah, itulah yang membuat Densu menjadi udahlah kalau begini terus-terusan mau sampai kapan selesainya, lebih baik saya mundur deh. Tapi dia tidak akan mundur kalau kita masing-masing pihak ini mau mensepakati ulang melakukan perdamaian. Nah, Densu akan tetap bijaksana, dia tetap akan siap memfasilitasi apabila memang para pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara non-litigasi dengan berdamai. Nah, dia pasti akan mau terlibat. Kalau saya menangkapnya seperti itu ya dari statement Densu. Atau mungkin abang gimana, Bang? Ya, jadi kalau kita melihat mimik ya, saya melihat sih di media itu mimik wajahnya Mas Densu ini ya. Sebenarnya kan kalau saya baca dalam pikirannya, gue ini membantu Novi untuk menyelenggarakan melalui podcast itu demi kemanusiaan, untuk membantu. Kok jadi kisur gini, malah gue juga jadi kebawa-bawa dalam lingkaran ini, seakan-akan masalah ini gak bertepi. Sehingga dari situ dilihat beberapa kali pertemuan gak kunjung selesai, dugaan saya ini kayaknya ada suasana batin yang gak tenang, atau ya mungkin bisa saja kecewa. Ya sudahlah, kalau seperti ini saya nahan diri dulu deh untuk gak mencampurin. Kira-kira begitu. Jadi di narasi terakhirnya kan disampaikan juga ya, kecuali kalau para pihak berdamai, ya gue bisa ada di tempat itu. Nah, sekilas seperti itu pandangan saya terhadap tindakan Mas Densu untuk mengambil langkah-langkah untuk sementara menahan diri nggak masuk di ranah donasi Agus ini. Dan itu sih menurut saya semacam satu keputusan ya. Menurut perasaannya Mas Densu mungkin itu bisa lebih menenangkan suasana batinnya. Ya ini pilihan ya, ini pilihan. Sebetulnya kita juga udah capek juga menangani perkara ini ya, karena beberapa pola sudah kita coba untuk berusaha menyelesaikan masalah ini, ya kan. Namun ternyata kan hasilnya kita tahu sendiri malah melebar kemana-mana, ya kan. Kalau dari kita sampai hari ini masih tetap konsisten, kita masih tetap menjaga amanah daripada para donatur kepada kita, yakni melaksanakan apa yang sudah kita lakukan dalam polling.
Jadi kita tetap fokus di situ, dan oleh karena itu kita juga sudah melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang secara perdata, dan secara pidana kita juga sudah melakukan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggelapan sebagian dana oleh pihak Agus Salim. Nah, kita masih fokus di sana. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada upaya-upaya hukum lanjutan dari kami yang saat ini masih kita terus diskusikan, masih terus kita pikirkan langkah-langkahnya agar masalah ini cepat reda dan everybody happy. Jadi soal kecewa atau tidak ya donatur atas tindakan yang diambil oleh Mas Densu ini, saya mencoba menganalisanya begini ya. Tentu Mas Densu ini sudah memberikan ruang dan waktu untuk mengikuti problema ini dari awal sampai akhirnya masuk ke babak pertengahan. Tapi karena tidak kunjung selesai, terus akhirnya mungkin menurut Mas Densu ini dengan mencoba menghindar dari persoalan donasi Agus ini supaya suasana penyelesaiannya lebih mengerucut lagi, dengan menahan diri seperti itu paling tidak ini bisa lebih terakomodir. Sehingga kalau kami sih berpikir untuk kecewa atau tidak atas keputusan Mas Densu, saya pikir tidak ya. Itu hak daripada beliau ya untuk melakukan itu, dan ke kita juga tidak ada regulasi apapun itu. Karena kalau kita bicara konsep daripada upaya hukum yang sudah kami lakukan, walaupun yang bersangkutan mengundurkan diri dari lingkaran donasi ini, tapi yang bersangkutan kan adalah menjadi orang yang turut tergugat di dalam upaya hukum yang kita lakukan nanti. Tentu kan yang bersangkutan juga nanti kalau untuk yang itu pastinya akan menghadiri demi hukum. Kan harus menjelaskan kan di pengadilan nantinya, harus dijelaskan. Kan penyelenggara di sini punya peran penting untuk diketahui oleh fakta persidangan nantinya. Jadi ya apa sih, itu sah-sah saja ya, tidak ada rasa kecewa. Ya, jadi gini ya, itu mungkin bahasa yang disampaikan oleh Mas Densu adalah bahasa yang faktanya nanti kalau tidak dapat diselesaikan lewat jalur perdamaian, berarti akan masuk kepada ranah proses peradilan. Peradilan ini kan menurut saya hal yang tidak tidak seharusnya terjadi, karena persoalan donasi adalah persoalan sosial yang harusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau non litigasi. Tapi kalau harus masuk ke pengadilan, ya ini kan agak serem-serem juga ujungnya. Artinya mungkin seperti itu identiknya ya, sehingga harus dibawa ke ranah pengadilan. Masa iya masalah donasi yang tadinya tidak ada persoalan apapun, hanya masalah sederhana yang bisa diselesaikan kekeluargaan, tapi sampai ujungnya nggak bisa selesai secara kekeluargaan, tentu harus dibawa ke ruang pengadilan. Dan ini kan akan menjadi lebih panjang lagi. Mengerikannya itu artinya harusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek, akhirnya jadi panjang. Ya, panjang karena apa? Di dalam proses pengadilan, kalaupun nanti misalnya putus ya di pengadilan negeri, masih bisa ada upaya banding juga nanti ya di tingkat pengadilan tingginya, belum lagi di tingkat MA-nya, panjang kemana-mana. Jadi ini bisa aja identik dengan kalau panjang ini ngeri juga ya, kalau lama gitu panjang itu seperti itu. Ya, kalau saya melihat itu begini ya, bisa jadi itu adalah upaya untuk meningkatkan bargaining, ya kan? Karena memang itu di luar dari persoalan pokok. Persoalan pokok kita ini kan terkait dengan donasinya Agus, ya kan? Sementara mereka sudah masuk ke dalam ranah persoalan masing-masing, pribadi masing-masing, ya kan? Nah, di situ makanya kita ini memaknai perdamaian yang akan dilakukan ini seperti apa. Kita tidak bisa memisahkan persoalan yang muncul diakibatkan dari persoalan pokok donasi Agus ini dengan persoalan-persoalan yang akhirnya menjadi persoalan pribadi. Nah, harapan kita kan ini dari awal semuanya ini, baik persoalan pokoknya, persoalan turunannya ini juga selesai. Saya nggak tahu ya, mungkin pendapat saya agar ada nilai bargaining aja supaya apa-apa yang menjadi
kemauan dari pihak sana menjadi bisa dipenuhi. Gitu. Dan saya melihatnya begitu. Nggak tahu kalau abang melihatnya gimana, Pak? Jadi Kalau gini, saya begitu, Pak. jadi gini ya. Kalau kita komit dengan apa yang sudah dibahas secara bersama-sama di Kemensos, tentu arahan Pak Menteri itu kan jelas. Ini kita mundur dulu ya, flashback dulu ya. Kenapa akhirnya jadi saling melapor? Kan begitu kira-kira. Kenapa jadi saling melapor? Kita flashback dulu. Kalau kita komit, ketika kita berdialog di Kemensos, bahwasanya dimintakan semua pihak untuk menahan diri serta menjaga situasi lebih kondusif, karena nanti akan kemungkinan dalam waktu dekat akan diundang oleh Kemensos untuk melakukan perdamaian, begitu ya, kemungkinan seperti itu. Namun pada faktanya kita kan ingkar janji, ya, kita kan ingkar janji. Artinya akhirnya menggunakan hak hukum masing-masing oleh karena ketersinggungan, di mana adanya statement atau pernyataan-pernyataan yang patut diduga menyerang suasana kebatinan, baik martabat seseorang, baik itu di timnya si penyelenggara Nopi atau di timnya si Alvin Lim, kan begitu ya. Jadi kita dalam hal ini menggunakan asas praduga tak bersalah, kita tidak berusaha untuk membela siapa sih, karena donatur itu sebagai penyeimbang. Tapi faktanya apa yang mereka lakukan ini adalah berimbas dari adanya ketersinggungan, sehingga masing-masing akan membela martabatnya masing-masing menggunakan hak hukumnya. Kan begitu ya, membela hak hukumnya. Nopi juga karena merasa diserang suasana kebatinannya dia dan martabatnya, dia ingin menunjukkan gue ini wanita yang bermartabat. Agus ini adalah orang yang udah mengalami cacat seumur hidup, tentunya nggak baik juga. Nah, itu dia di situ mempertahankan, maka dia mintakan kalau minta maaf katanya selesai. Jadi semua pihak kan merasa ada sesuatu hal yang harus mereka jaga, martabat kedua belah pihak, sehingga melajulah ini kepada proses upaya hukum. Ini yang maksud saya itu jadi ingkar, sehingga dari awalnya menjaga situasi kondusif, akhirnya meracu kepada persoalan hukum, dan ini makin runyam. Sorry to say, kalau kita sebagai donatur, kemarin pun misalnya kita melaporkan, ini adalah laporan sebelum kita ke Kemensos, gitu ya, Bung Dudi ya. Kita nggak tahu juga kita kemarin mau diundang Kemensos, gitu ya, belum tahu kita apakah kita dapat tempat apa enggak, tapi ternyata kita diundang juga sebagai pihak. Nah, sebelumnya kita melaporkan Agus pun itu atau menggugat pun bukan artinya kita punya kepentingan untuk membuat Agus ini supaya merasa dipojokkan dan lain, enggak. Kita hanya ingin, karena semua pihak menyatakan ini uang Agus, ini uang Nopi, ini uang ini, ya udah kita coba laju melalui pengadilan untuk apa? Mendapatkan nilai keadilan nanti setelah diputus oleh majelis, biar ini menjadi keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat, tidak lagi menyalahkan si A, si B, si C. Kalau udah diputus oleh majelis, ternyata keputusannya adalah misalnya di petitum kita, ya, contohnya uang ini adalah berdasarkan polling diserahkan kepada Agus sekian, terus kemudian kepada donatur, kepada orang yang membutuhkan sekian dan lain-lain, dan itu misalnya dikabulkan. Nah, berarti kan uang itu nanti bukan milik Agus lagi semua, kan gitu. Berarti milik orang lain juga yang artinya membutuhkan juga secara sosial. Gitu. Terus kita minta supaya nggak jadi persoalan yang benang kusut, karena uang sampai sekarang kita kan nggak tahu di mana. Yang kita pahami hanya di yayasan peduli kemanusiaan, tapi kan kita nggak tahu. Nah, untuk menyatakan itu kita tahu uangnya di mana, nanti di petitum kita kan ada bahwasanya supaya disita oleh negara dulu, kan gitu ya. Nah, setelah negara, nanti negara mau melakukan apa misalnya, contohnya kalau ini dikabulkan. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan, tidak ada punya kepentingan tendensius untuk menjatuhkan masing-masing pihak, enggak. Hanya sebagai penyeimbang supaya keseluruhan ini menemukan keadilan, gitu loh. Kita nggak memihak ke penyelenggara, kita nggak memihak ke Agus. Kita ini donatur awalnya nggak mau turut campur. Tapi kan kita akhirnya mengetahui uang ini jadi masalah. Sekarang gini, saya tanya. Kita misalnya ada uang 1,5 ya. Ini adalah amanahnya adalah untuk membantu seseorang atau katakanlah Agus, gitu ya. Nah, ternyata uang ini katanya digunakan dengan cara tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan awal, 138 juta. Sisanya kemana? Kan diambil alih. Alasan yang diberikan oleh penyelenggara ini untuk mengamankan amanah donatur karena pertanggungjawaban. Sah-sah saja itu kan, diamankan.
uang itu, supaya artinya tidak ada sesuatu hal yang membuat donatur itu nanti tidak percaya lagi, karena kedepannya kan penyelenggara ini selalu bergerak di bidang sosial dan dia butuh menjaga trust daripada semua masyarakat Indonesia yang akan ikut membantu donasi, baik itu bencana lain dan lain-lain. Nah, dia diambil. Nah, sekarang udah diambil 1,3 itu. Nah, uang itu berarti kan belum digunakan oleh orang yang harus menerima itu. Ya kita harus cari dong uangnya, benar nggak, Om Rudi? Kita cari uang kita di mana? Oh, uangnya masih ada di sana katanya. Nah, sampai hari ini kita belum tahu uang itu di mana, tapi sudah dikasih tahu. Tapi kan kita nggak bisa ambil itu. Ya udah, nanti kita mintakan melalui apa? Kita udah kirim juga melalui somasi untuk klarifikasi. Kita udah buatkan upaya hukum. Mereka juga turut tergugat di situ, gitu loh ya. Bang, tapi kalau dari kuasa hukum donatur nih ya, dari abang deh, mungkin dari sebagai kuasa hukum donatur, pernah ada nggak sih pembicaraan kepada pihak Novi untuk melihat uang itu ada atau enggak gitu sama Novi gitu? Ada nggak sempat ada perbincangan kayak gitu? Sekarang gini, kita pada awalnya kan nggak tahu menahu masalah ini. Udah kita kasih ya udah. Akhirnya muncul menjadi masalah publik. Dan ternyata menurut media uang itu udah diamankan. Tapi kan belum dikasih tahu ke kita, ini loh uang yang udah kami amankan. Jadi kalau kita yang mau nanya itu kan kayaknya apa ya, terlalu mencampuri loh, kurang etis lah belum. Tapi kalau diberitahukan uangnya ini ya mungkin saja. Makanya kita kemarin kan mengirimkan surat somasi, tapi mereka kan nggak datang. Gitu ya. Itu mau duduk bersama Kian harusnya. Jadi sampai hari ini kita nggak tanya itu. Kita udah bikin hukum di pengadilan, biar nanti di pengadilan aja. Polling udah ditutup ya, sudah ditutup. Dan hasil pengumpulan data terakhir itu total yang memberikan kuasa itu menjadi 577 orang. Dengan 3 pilihan polling itu dia semua menginginkan bahwa sisa dana donasi ini diberikan kepada pihak ketiga, kepada pihak korban lain yang membutuhkan. Nah itu semua banyak sana ya. Itu hampir 95% itu umumnya ke sana. Tapi kalau dari kuasa hukum donatur juga berarti acuannya berarti ke itu ya Bang, ke polling itu kan? Berarti ya. Iya. Karena polling itu kan sistem yang udah kita upload ya. Sehingga secara terbuka diketahui oleh donatur dan masyarakat luas. Mereka juga kan daftarnya melalui suara kudut.id itu. Iya. Jadi ya kita makanya di petitum gugatan kita kan kita mintakan atau polling itu menjadi dasar juga kan. Tergantung nanti majelis gimana. Rencana pemanggilan dari tim donatur atau tim Novi dan tim Agus lagi ya Bang ya? Belum. Jadi itu yang kita tunggu sih sebenarnya supaya ini nggak terlalu. Cuma informasi yang kita peroleh malah justru ya sudah kecewa dengan kondisi saat ini yang terus terjadi. Jadi ini ya, supaya tidak dipersepsikan negatif. Kita semua berharap kesimpulan atau end close dari persoalan ini adalah bisa selesai dengan damai, berjabat tangan dan baik-baik, ya, tanpa harus melewati proses peradilan. Itu harapan kita. Karena apa? Kita harus paham sebagai negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, jelas di sila keempat itu adalah yaitu musyawarah dan mufakat menjadi solusi yang terbaik di atas segala persoalan hukum. Nah, kalau kita paham ya ideologi kita dengan baik, terus kita nggak menggunakan keegoisan kita, apalagi kita donatur ini welcome sekali loh. Ya. Kita nggak punya kepentingan apapun, ya. Kita nggak ada punya kepentingan apapun terhadap donasi itu selain untuk menjadi penyeimbang, gitu ya. Sehingga kita berharap bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan kuasa hukumnya Agus, begitu juga dengan para penyelenggara, ayolah ya. Ini masalah kan sudah menjadi konsumsi publik yang sangat luas. Kita berikanlah satu teladan yang baik bahwasanya kita sebagai kuasa hukum itu mampu untuk menyelesaikan masalah ini tanpa diintervensi oleh lembaga Kemensos dan lain-lain, karena ada orang-orang pintar di dalam, orang-orang hebat ya. Artinya kita mengatakan hebat ini karena apa? Ini persoalan sosial. Orang yang mendedikasikan dirinya berada di dalam lingkaran sosial
ini adalah orang-orang hebat. Kita all out loh waktunya. Kita semua memberikan pikiran kita ke dalam, ya. Kita semua memberikan loyalitas kita untuk mengawal masalah ini. Maka untuk itu alangkah lebih baik ini tanpa harus melalui peradilan, tanpa harus melalui intervensi lembaga lain, karena di sini sudah ada masing-masing pihak dikuasakan. Ya sudahlah, bergandeng tangan sajalah kuasa-kuasa hukum kepada Kang Mas Farhat, ya, kemudian CS, ya, kemudian kuasanya Teknopi, terus kami dari donatur dengan Pak Dudi. Ayo kita bergandeng tangan, kita selesaikan. Dia apalagi akhir tahun loh. Akhir tahun kalau kita bisa close ini dengan baik, maka kita semua akan menjadi elegan di tengah masyarakat. Daripada kita harus terus ke keseruan bersidang pun kita nanti ini menjawab waktunya, ya saya pikir kita akan semakin jauh nanti, dan akhirnya ini menjadi persoalan tidak kunjung bertepi. Itu, jadi saya menyampaikan salam bergandeng tangan, kita selesaikan kasus Agus ini dengan cara yang elegan. Gimana caranya? Kita ini adalah kuasa-kuasa hukum yang diberikan satu kuasa untuk menyelesaikan masalah di masing-masing klien. Gimana caranya? Kalau bisa kita selesaikan tanpa diintervensi oleh lembaga lain, oleh baik itu pihak-pihak yang lain. Udah, kan ada 3 pihak. Pihak penyelenggara, pihak penerima donasi, pihak pemberi donasi. Sudah, kita berjabat tangan, selesai. Itu lebih enak. Gimana Pak Dudi? Ya, setuju. Iya, itu lebih enak. Kita itu welcome, mau gimana? Ayo, siapa yang mau ngajak kami donatur nih? Kita bicara baik-baik nih, ya. Artinya ini di ujung tahun, nggak nyampe 25 hari lagi, tahun 2024 akan selesai. Kita akan berada di tahun 2025 dengan sifat yang lebih baik, dengan perilaku yang lebih arif, dengan rasa menghargai yang lebih tinggi, sehingga kita lupakan semua persoalan yang sudah ada. Agus juga dapat berobat nanti, ya. Kita sepakatin aja, gitu. Ya, dari saya mungkin untuk Bang Farhat, Bang Jos, ayo kita ketemu, kita ngopi-ngopi, kita bicarakan masalah ini dengan santai, mudah-mudahan ada jalannya. Yang penting buat saya, everybody happy. Dan satu gini, ya, kita sebagai kuasa hukum tidak punya konflik internal antar sesama lawyer. Ya, kita hanya menerima kuasa untuk membela klien. Jadi jangan kita merasa ada seakan-akan merendahkan martabat teman kita yang lain. Kita harus saling menjaga. Ini kan officium nobile. Kita sama-sama menjaga martabat sebagai lawyer. Jaga dari situ, saya jaga dari sini, ya. Artinya kita jangan saling menyerang. Kita ambil aja mana kesimpulannya ini, ya. Bahasa trennya itu gini. Gue hargain lu sebagai lawyer, ya. Terlepas lu senior atau punya pengalaman lebih tinggi, lu ajarin, lu kasih ke gue pengalaman baru yang lebih baik, ya. Gue juga begitu, gue akan berbagi pengalaman kalau kita bisa bergandeng tangan. Tapi kalau kita nggak bisa bergandeng tangan, yang ada kita jangankan berbagi pengalaman, saling nyentil kita, gitu loh, ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.